Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ternyata bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu tidak selesai pada saat kita meninggal. Ya, dia akan hidup kembali, kemudian akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Bagi yang percaya kepada Tuhan ya, sehingga dikatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu. Ini janji daripada Tuhan Yesus. Pada saat Yesus naik ke surga, agar manusia atau kita yang percaya kepada Tuhan tidak hidup sendirian. Tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Di dalam apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, bahwa kita tidak berjalan sendiri ya saudara ya. Bahwa kita berjalan bersama kuasa Allah di dalam Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Inilah waktu untuk kita berbuah bagi Tuhan. Kita menerima firman di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak lagi hidup secara orang-orang dunia. Kita hidup di dalam kebenaran, saudara ya. Supaya keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya milik kita saja. Bukan hanya kita yang menerima keselamatan itu, tetapi supaya orang-orang lain di sekitar kita juga menerima keselamatan. Karena apa? Roh Kudus bekerja menyertai kita, menolong kita, memberkati kita, sehingga ucapan-ucapan sederhana pun, apa yang kita beritakan Roh Kudus bekerja, bisa mengubah hati orang untuk percaya kepada Tuhan. Salam pemirsa ETWR Channel, jumpa lagi bersama saya Veronica Radmini dalam program Terang Warta Rohani. Ya pemirsa, pembahasan firman Tuhan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang untuk apa Yesus naik ke surga. Ya, untuk apa Yesus naik ke surga. Nah, beberapa waktu yang akan datang kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga tentunya ya. Nah, kita akan belajar di sini untuk apa Yesus naik ke surga. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari dari antara orang mati ya, dia kemudian menjumpai para murid. Nah, setelah 40 hari Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga. Sebagai orang percaya kita tahu bahwa hidup kekristenan kita tidak berakhir di kematian ya. Ada janji-janji Tuhan pada saat kita percaya kepada Tuhan. Ada janji-janji Tuhan bahwa setelah kita meninggal nantinya ada kehidupan yang akan datang ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya Yesus naik ke surga. Kita akan membuka firman Tuhan sebagai landasan pembahasan kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini suatu janji yang sangat luar biasa ya pemirsa ya. Satu janji dari Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi di dalam firman Tuhan ini berisi janji daripada Tuhan Yesus untuk kita orang-orang yang percaya. Nah pemirsa, terkadang kita berpikir bahwa setelah manusia mati ya sudah cukup sampai di situ. Sehingga kita kadang-kadang melihat kehidupan manusia itu ya sudah menganggap bahwa kalau menghadapi masalah yaitu ya sudah, saya mungkin mengambil jalan pintas ya, ada yang bunuh diri, ya sudah selesai dengan kematian saja. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ternyata bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu tidak selesai pada saat kita meninggal ya. Itu sebabnya yang pertama dikatakan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, menyediakan tempat bagimu ini adalah suatu bukti bahwa setelah manusia mati atau meninggal, dia akan hidup kembali.
Ya, dia akan hidup kembali, kemudian akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Bagi yang percaya kepada Tuhan ya. Sehingga dikatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu. Ini janji daripada Tuhan Yesus. Dia terangkat ke surga, berarti bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Nah, karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Karena apa? Kita yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, itulah yang menerima janji Allah, yaitu hidup di dalam kerajaan surga. Hal yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga, yaitu untuk mengutus Roh Kudus. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, Yesus mengatakan bahwa jika ia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Jadi dengan dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Karena apa? Pada saat Yesus naik ke surga, agar manusia atau kita yang percaya kepada Tuhan tidak hidup sendirian. Tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk menghibur, untuk memberikan kuasa kepada kita. Sehingga pada saat kita memberitakan firman Tuhan, kata-kata yang kita sampaikan itu mengandung kuasa. Apa? Untuk mempertobatkan orang yang mendengar pemberitaan kita, ya. Untuk mempertobatkan orang, untuk menghibur orang, menguatkan, kemudian meneguhkan pemberitaan kita, menguatkan kita juga, ya. Itu adalah kerja daripada Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menyertai kita di dalam kehidupan kita, di dalam pemberitaan kita, di dalam apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, bahwa kita tidak berjalan sendiri ya saudara ya, bahwa kita berjalan bersama kuasa Allah di dalam Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk menegaskan bahwa ia akan datang kembali. Sehingga di dalam ayat firman Tuhan tadi kita sudah membaca ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Ini adalah janji Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, no, kalau saya sudah mati bagaimana? Ya, karena kedatangan Tuhan Yesus kan dikatakan seperti pencuri ya. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa dia akan kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Untuk menjemput kita orang-orang yang percaya kepada dia, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Jadi jangan kita mengikut Tuhan setengah-setengah ya, suam-suam kuku gitu ya. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian dia akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, kalau sudah mati, ya kita akan dibangkitkan. Ya. Pada saat dia datang, kita akan dibangkitkan untuk bersama-sama diangkat ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau yang masih hidup, ya kita juga diangkat, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Tentunya karena kuasa Tuhan itu yang akan mengubah kita memiliki tubuh kemuliaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya supaya kita memiliki janji-janji Allah dan kita bisa hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, setia sampai akhir. Setia sampai akhir bukan berarti ya sudah saya jadi orang Kristen saja sampai selesai, ya udah tanpa saya berbuat sesuatu. Tidak cuma demikian ya, bahwa kita di dalam mengiring Tuhan, kita harus berbuah. Nah, itu dia. Kita harus berbuah di dalam Tuhan. Tuhan masih lama datangnya, mungkin kita bertanya seperti itu. Nah, inilah waktu untuk kita berbuah bagi Tuhan. Kita menerima firman di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak lagi hidup secara orang-orang dunia. Kita hidup di dalam kebenaran, saudara ya. Kita hidup di dalam kebenaran, di dalam terang firman Tuhan. Karena itu kita harus menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Agar apa?
supaya keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya milik kita saja, bukan hanya kita yang menerima keselamatan itu, tetapi supaya orang-orang lain di sekitar kita juga menerima keselamatan. Karena memang pada saat kita belum diselamatkan ya, kita hidup di dalam dosa. Karena apa? Kita tidak tahu jalan yang benar. Tetapi pada saat kita sudah diselamatkan, Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang benar kepada kita melalui firman-Nya, ya, melalui firman-Nya. Karena itu firman yang hidup di dalam kehidupan kita harus sharekan kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Melalui pemberitaan kita, melalui sikap hidup kita yang peduli kepada sesama. Menyaksikan kasih Tuhan kepada sesama. Mungkin, saya bukan orang teologi ya, bagaimana? Dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai jemaat atau sebagai orang pengikut Kristus yang biasa, dengan bahasa yang sederhana pun, karena apa? Roh Kudus bekerja menyertai kita, menolong kita, memberkati kita, sehingga ucapan-ucapan sederhana pun, apa yang kita beritakan Roh Kudus bekerja, bisa mengubah hati orang untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ini luar biasa. Sehingga firman Tuhan, keselamatan yang datang daripada Tuhan, bukan hanya kita saja yang menikmati, tetapi orang-orang di sekitar kita juga boleh diselamatkan. Karena apa, saudara? Sungguh indah hidup di dalam Tuhan. Pada saat saya belum percaya Tuhan, hidup saya memang acak-acakan ya. Karena saya tidak tahu jalan yang benar itu seperti apa. Saya berbohong biasa aja. Saya melakukan kesalahan atau dosa biasa saja. Karena apa? Tidak ada patokan kebenaran di dalam kehidupan saya. Tetapi setelah saya mendengar firman, saya percaya Tuhan, saya menerima firman, ada patokan-patokan daripada kebenaran firman Tuhan yang membuat saya mengerti jalan-jalan yang benar. Nah, karena apa? Pada saat kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan sudah janji bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Nah, kalau kita sebagai saleh-saleh Tuhan, saleh-saleh Kristus, anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga pada saat kita datang, kita adalah orang-orang yang setia. Sabas hai hambaku yang baik dan setia, masuk di dalam kerajaan surga. Nah, demikian pembahasan firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa ya pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan di program YTWR Channel selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.